Si Yan tahu bahwa dia dalam kondisi yang sangat baik. Sebuah pelet abadi telah membantunya memecahkan hambatan dengan cepat. Dia telah langsung memasuki alam abadi. Di alam baru ini, tubuhnya, pohon kuno kekuatan dewa, dan altar jiwa telah berubah secara berbeda. Namun, hal yang paling berubah adalah energi gelapnya. Hari ini, di dalam tubuhnya, selain pohon kuno kekuatan dewa sebagai sumber energi, laut kesadarannya juga memiliki sumber energi lain. Kekuatan dewa telah memeliharanya sepenuhnya. Tubuhnya dipenuhi dengan energi yang melimpah. Energi gelap telah berubah dan meningkatkan altar jiwanya dan membuat Upanishad kekuatannya lebih indah dan mendalam. Jiwa inangnya sekarang begitu kuat dan altar jiwanya sekarang memiliki sumber energi yang tak ada habisnya. Setiap gumpalan kesadaran jiwanya dapat menjangkau tanpa henti. Upanishad kekuatan bintang dan luar angkasa sekarang memiliki perubahan baru. Dengan demikian, dia dapat mengendalikan pedang ruang angkasa yang tajam sebanyak yang dia inginkan. Dia bahkan dapat merasakan titik buta spasial di sekitarnya. Yang disebut titik buta spasial adalah ruang misterius yang tidak pernah dapat dirasakan oleh para prajurit. Hanya para ahli dengan kekuatan luar angkasa Upanishad yang mendalam yang dapat memahaminya. Mereka dapat menggunakan titik buta spasial untuk bersembunyi atau melancarkan serangan yang ganas. Sama seperti ruangan atau hutan dengan bayangan, luar angkasa memiliki beberapa area yang tidak dapat dilihat oleh para prajurit biasa. Area-area tersebut disebut titik buta spasial. Audrey, Evelines, Adams, dan Masha berdiri di sebuah asteroid yang tidak jauh dari benua bintang naga. Mereka masih dapat menyaksikan pertempuran antara leluhur naga kadal dan Sing dan melihat apa yang terjadi di sana. Namun, banyak alien di benua tersebut tidak dapat melihat asteroid mereka. Itu karena asteroid tersebut berada di titik buta spasial. Kecuali para ahli dengan milik Sing, leluhur naga kadal, atau alam wanita bertopeng, mereka dapat menemukan titik-titik tersebut jika mereka merasakan dengan sangat hati-hati. Dengan kata lain, dalam waktu singkat, kelompok Audrey tidak perlu khawatir tentang keselamatan mereka. Dengan kekuatan para ahli dengan kekuatan ruang Upanishad seperti Si Yan, setelah dia mencapai alam abadi, dia tidak takut dengan kemarahan Sing atau leluhur naga kadal. Swosh, swosh, swosh. 7 jiwa brutal itu seperti iblis yang tidak menyenangkan yang melayang di sekitar leluhur naga kadal dan menyerangnya. Kadal naga mencibir dan menciptakan hantu kadal besar, bentuk aslinya. Kadal merah raksasa itu tampak seperti terbuat dari api dan bergulat dengan 7 jiwa brutal yang mengaduk seluruh daratan. Mereka membuat benua kadal naga tampak seperti akan hancur. Pada saat ini, asteroid dan bilah ruang angkasa yang bersinar di atas kepala Si Yan memotong dan berdampak pada daratan, merobek seluruh benua. Ketika Sing dan Dragon Lizard bertarung dengan sengit, banyak alien menjadi serakah dan mereka ingin memanfaatkan kesempatan untuk menangkap Si Yan dan membunuhnya untuk menyerap jiwanya. Mereka mengira bahwa mereka dapat mencapai alam leluhur teritori jika mereka berhasil mendapatkannya. Beberapa dari mereka telah mempersiapkan diri dan mendekatinya secara diam-diam dan proaktif. Namun, Si Yan tiba-tiba meledak dengan gila dan menuntun banyak bintang dan asteroid yang hancur dengan bilah-bilah angkasa, menjadikannya hujan lebat bagi para prajurit yang licik itu. Dia telah membunuh sekitar 10 prajurit dari suku-suku alien hanya dalam sekejap mata. Alam para prajurit itu tidak rendah. Beberapa bahkan telah mencapai langit kedua alam abadi. Mereka telah meremehkan intimidasi dan kebrutalan Si Yan. Asteroid-asteroid telah meledakkan mereka dan membuat mereka menjadi potongan-potongan daging. Pedang-pedang angkasa telah mencincang mereka dan hanya menyisakan jiwa mereka yang mengambang, menjerit-jerit dan mengumpat dengan jahat. Si Yan tidak berani menunjukkan kemampuan Upanishad kekuatan melahap. Dia tidak melepaskan lubang hitam itu dan hanya menggunakan titik akupunturnya untuk menyerap energi dan esensi ki dari para prajurit yang telah mati. Karena dia baru saja mencapai langit pertama alam abadi, tubuhnya sekarang menjadi spons yang membutuhkan banyak energi. Menerima energi dan esensi ki dari orang yang telah mati membuatnya merasa sangat segar. Aku tahu kau ingin membunuhku dan memurnikan jiwaku untuk membantumu mencapai alam leluhur wilayah. Si Yan menyapu area itu, terkekeh, dan bersantai. Siapapun yang memiliki ide ini bisa datang dan memeriksanya. Mungkin kau bisa berhasil. Baiklah,
Aku di sini untuk memberimu kesempatan dan peluang untuk menerobos ke alam leluhur wilayah. Kau seharusnya tidak menyia-nyiakannya. Pada saat ini, leluhur naga kadal dan Sing masih saling menyerang. Sing belum menggunakan senjata hebatnya. Dia belum mengaktifkan kekuatan kuali pemurnian jiwa karena dia ingin menunggu waktu yang paling tepat ketika kuali itu akan membunuh leluhur naga kadal dalam satu kali percobaan. Leluhur naga kadal merasa kesal karena perbuatan jahat Sing, jadi dia tidak ingin menunjukkan belas kasihan. Namun, saat ini dia hanyalah klon dengan kekuatan terbatas. Dia tidak bisa membunuh Sing secara langsung. Namun, dia punya rencana lain, jadi dia tidak terlalu cemas. Dia juga menunggu kesempatan. Dia menunggu serangan pembunuh instan oleh Tu Shiki dan istrinya Yayun. Karena kedua ahli hebat itu bahkan tidak bisa menahan diri, para prajurit lainnya, tentu saja, punya ide sendiri. Mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menangkap Xian dan kemudian segera meninggalkan bintang naga kadal. Mungkin mereka bisa mengklaim kemenangan kali ini. Kematian tragis yang lain adalah peringatan besar bagi mereka. Sekarang, mereka tahu bahwa Xian memiliki kekuatan untuk melakukan serangan balik. Namun, karena dia baru saja mencapai langit pertama alam abadi, mereka mengira bahwa ia hanya mempunyai asteroid dan bintang pecah sebagai senjatanya dan bahwa ia bergantung pada kekuatan eksternal. Secara bertahap, para ahli sejati bergerak diam-diam ke arah Xian. Mereka tampak tegas dan penuh kerinduan. Haruskah kita bertindak sekarang? Yuan Mo dari suku air ragu-ragu dan meminta petunjuk. Jangan terburu-buru. Wanita bertopeng dari suku hantu itu memiliki mata yang dalam. Dia berada beberapa pegunungan yang meledak dari Xian. Dia menghentikan suku air dari mengambil tindakan gegabah dan tersenyum, anak itu tidak semudah yang terlihat. Jika dia berani memulai pertempuran, tentu saja, dia memiliki beberapa cadangan yang bagus. Kita harus menunggu dan melihat saja nanti. Sambil berbicara, garis pandangnya bergerak dan kemudian jatuh di lubang besar di tanah. Dia bisa merasakan sesuatu yang aneh. Kadal naga leluhur bertingkah aneh. Dia pikir ada sesuatu yang bersembunyi jauh di bawah tanah. Petir yang menyambar. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh yang mengerikan. Seorang prajurit alien di langit kedua alam abadi muncul di depan Xian, sinar petir melilit tubuhnya seperti ular. Begitu ular liar itu meninggalkan tubuhnya, mereka membengkak dan berubah menjadi lusinan ular petir seukuran ember. Ular-ular itu lincah seolah-olah mereka nyata. Mereka bahkan bisa menyemburkan petir dan kabut es. Sementara lusinan ular besar terbang menjauh, mereka berputar dan berubah menjadi formasi melengkung. Formasi itu tampak seperti jaring listrik dengan ular sebagai garis-garis yang menggerutu menyambar Xian. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Sementara jaring listrik seperti ular itu datang, petir dan guntur yang mengguncang bumi menjadi lebih ganas seolah-olah mereka ingin menenggelamkan Xian sama sekali. Langit dibayangi oleh ular petir raksasa. Xian mengerutkan kening. Dia menemukan bahwa prajurit alien ini telah mengembangkan kekuatan petir Upanishad ke alam abadi, tetapi kompetensi bertarungnya yang sebenarnya tidak dapat dibandingkan dengan Lady, naga petir abadi, terlepas dari alam atau intensitas kekuatan Tuhan. Mereka terlalu berbeda. Bintang dan asteroid. Xian duduk bersila dan mengangkat kepalanya untuk melihat langit. Pupil matanya seterang bintang. Matanya tampak menutupi bintang-bintang di langit seolah-olah dia adalah penguasa semua langit. Asteroid dan bintang-bintang pecah yang melayang di atas kepalanya mulai turun seperti galaksi yang jatuh. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Begitu banyak ular petir di langit ditabrak oleh asteroid yang bahkan lebih besar dari seluruh pegunungan. Meteor menembak mereka dan membuat sinar listrik berhamburan di langit. Serangan oleh prajurit di langit kedua alam abadi yang mengolah kekuatan petir Upanishad menjadi bumerang. Tubuhnya menyala dan bergemuruh. Dia tampak hangus seolah-olah baru saja dipanggang. Medan magnet kehidupan. Xian menyeringai dan berteriak lagi. Dari dia sebagai pusat, kehidupan yang kuat medan magnet berkembang pesat. Siapapun yang mendekati medan magnet tidak dapat mengendalikan tubuh mereka. Jantung mereka mulai berdetak kencang. Vitalitas mereka terpicu dan mereka memerah. Mereka tampak dipompa dengan energi tak berujung hanya dalam sekejap mata. Namun, energi itu berasal dari vitalitas mereka yang membara, yang bukan sesuatu yang mereka kenal sehingga mereka tidak dapat mengendalikannya.
Kulit mereka pecah-pecah dan berdarah hebat. Luka terlihat ketika vitalitas dipicu dengan keras dan tubuh mereka tidak dapat menahannya. Jika mereka tidak dapat mengendalikannya, mereka akan segera meledak. Kekuatan hidup Upanishad. Wanita bertopeng itu berteriak ketakutan. Suaranya yang lembut dan lembut menjadi tajam dan menusuk telinga. Matanya yang dalam memancarkan cahaya yang mencengangkan seolah-olah dia baru saja menemukan benua baru. Meledak. Melihat seorang prajurit di langit pertama alam abadi, Xian menyeringai. Pada saat yang sama, tatapan panas terpancar ke prajurit itu dan tampaknya menyulut lautan api. Tubuh prajurit itu akhirnya mengembang seperti balon. Dia meledak tak lama kemudian. Organ dalam dan dagingnya meledak berkeping-keping dan berhamburan kemana-mana. Adegan itu sangat berdarah. Aku tidak tahu dia sekuat itu. Tubuh lembut Masya bergetar saat berdiri di asteroid dan bersembunyi di titik buta. Melihat Xian, dia sangat ketakutan. Beruntungnya kita punya firasat baik dan kita tidak menyinggung dewa pembantai ini. Adams memaksakan senyum dan merasa sangat beruntung. Evelines termenung. Wajahnya mengejang dan dia merasa sangat dingin. Kebrutalan yang dilakukan Xian melampaui apa yang bisa mereka bayangkan. Setelah mencapai alam abadi, Xian telah maju pesat dan kompetensinya luar biasa. Audrey dekat dengan Xian tetapi dia sangat tercengang. Dia tahu bahwa Xian kuat tetapi dia tidak menyangka Xian sekuat itu. Dia benar-benar kuat karena dia bisa membunuh para ahli langit kedua alam abadi ketika dia baru saja menerobos ke langit pertama alam abadi. Itu tidak terbayangkan dan itu bertentangan dengan aturan alam. Tingkat kekuatan para prajurit di domain laut kehampaan tidaklah rendah, tetapi kemampuan mereka terlalu biasa. Mereka tidak seganas Xuan He, Frederick, atau Lady. Aneh. Xian juga terkejut. Ia menemukan bahwa beberapa prajurit yang baru saja ia bunuh memiliki tingkat kekuatan yang sama dengan Xuan He dan Lady, tetapi kekuatan yang mereka tunjukkan dan pemahaman mereka tentang kekuatan Upanishad tidak sekuat Xuan He atau Frederick. Mereka jelas satu tingkat lebih rendah dari yang lain. Xian tidak tahu bahwa eksistensi teratas di Desolate Territory seperti Xuan He dan Frederick adalah penguasa di daerah itu 10.000 tahun yang lalu. Setelah mereka menerima kekuatan Upanishad dari Bloodthirsty, wilayah dan kekuatan mereka telah berkembang pesat. Setelah 10.000 tahun akumulasi, mereka semua adalah karakter tangguh di level tertinggi. Xuan He dan Frederick dapat dibandingkan dengan prajurit dari wilayah yang sama dari 7 klan besar di Sea Domain of Nihility ini. Para prajurit yang bertarung melawan Xian di sini berasal dari klan kelas 3 dan kelas 2. Mereka tidak dapat dibandingkan dengan anggota 7 klan besar. Itulah alasan utama mengapa Xian merasa bahwa mereka sangat lemah. Asteroid dan bintang-bintang yang pecah di langit jatuh dan seorang prajurit yang mengolah kekuatan cahaya Upanishad meledak hingga tewas. Kekosongan di atas kepala Xian menjadi jelas. 3 alien di langit kedua alam abadi yang menyerbu ke arah Xian seperti ngengat yang menuju api. Mereka akhirnya menunjukkan taring mereka. Kabut es, angin kencang, dan kekuatan logam tajam muncul dari tubuh mereka, yang cukup untuk merobek benua ini dan mencabik-cabik prajurit biasa di langit pertama alam abadi. Sekarang, Xian tanpa asteroid dan pecahan bintang yang terbang di sekitarnya seperti landak tanpa duri di mata mereka. Xian, daging lezat mereka, menyipit. Wajahnya tenang saat dia duduk diam. Wanita hantu itu dengan lembut membuka bibirnya untuk tersenyum karena dia tertarik. Tawanya muncul saat dia merangkak di antara 3 ahli alien. Tubuhnya yang anggun dan menggairahkan bergetar dan energi kuat yang dapat menghancurkan jiwa berdesir melalui dirinya. Petui. Ketiga alien di langit kedua alam abadi memuntahkan darah. Wajah mereka sepucat selembar kertas putih. Mereka memegangi jantung dan dahi mereka, berlari menjauh meskipun dada mereka berdarah deras. Para ahli yang lebih kuat yang menunggu dengan sabar harus mengubah raut wajah dan rencana mereka untuk bersembunyi. Tidak seorang pun berani mendekat dengan gegabah. Kau benar-benar ganas, suara lembut yang dapat memikat jiwa orang-orang muncul. Dia berhenti sekitar 10 meter di depan Xian dan mengamatinya. Xian mengerutkan alisnya. Wanita di depannya begitu seksi. Xian hampir tidak bisa mengendalikan api hasratnya saat dia melihat bokongnya yang bulat memantul. Topengnya yang menakutkan telah menemani tubuhnya yang luar biasa dan menggoda dengan baik, memberinya daya tarik yang lebih kuat.
Dia membuat orang membayangkan wajahnya di balik topeng dan menjadi lebih penasaran. Aura yang membakar di tingkat api surga berubah seketika. Aliran energi dingin membanjiri laut kesadaran dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Itu memang dingin sampai ke tulang. Dia telah memulihkan ketenangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Precursor, apa yang ingin kau katakan padaku?" "Tidak, panggil aku Jie Jie. Aku suka kalau kau memanggilku seperti itu." Wanita itu terkekeh pelan, suaranya begitu lembut seolah-olah dia tidak punya tulang sama sekali. "Jie Jie ingin membicarakan sesuatu denganmu. Jika kau setuju denganku, aku akan membantumu mengusir bajingan-bajingan menyebalkan ini. Bagaimana menurutmu?" Dia mengamati yang lain dan berkata, "Ya, aku tahu kau galak. Kau baru saja menerobos ke alam baru. Akan sangat merepotkan bagimu untuk berhadapan dengan begitu banyak ular berbisa. Selama kau menganggukkan kepala, Jie Jie akan memperlakukanmu dengan baik. Aku pasti akan menyenangkanmu." Orang-orang menelan ludah saat matanya melirik mereka, mereka yang bersembunyi memiliki wilayah yang relatif tinggi. "Apa yang kau ingin aku setujui denganmu?" Perlahan, alis Xian membeku. Untuk menghadapi teknik tipu daya wanita ini, dia harus menghabiskan kekuatan dewanya setiap menit. Namun, itu sedikit sulit. Dia diam-diam merasa takut saat mengetahui bahwa wanita dari klan Pantom ini tidak lebih lemah dari Sing atau Kadal Naga. "Baiklah, datanglah ke klan Pantomku dan jadilah tamu pria klan kami. Ya, aku bisa membiarkanmu menikahi seorang gadis di klan kami. Kau dapat dengan bebas menggunakan bahan-bahan kultivasi klan kami." Wanita itu memiliki mata berkaca-kaca, yang membuat orang-orang meneteskan air liur padanya. Para prajurit dari klan lain menangis karena terkejut. Tamu pria dari klan Pantom mirip dengan perwira non-pribumi dari klan Langit Misterius. Klan Pantom menawarkan mereka bahan-bahan untuk dikultivasi sebagai imbalan atas upaya mereka dalam mendukung klan. Setiap tamu pria dapat memilih seorang wanita dari klan Pantom yang cantik untuk menjadi istrinya. Selain itu, wanita dari klan Pantom terkenal karena pesona mereka di wilayah laut ini. Banyak orang mendambakan kecantikan mereka. Dia baru saja mengundang Xian untuk bergabung dengan klan Pantom. "Dasar jalang," teriak Audrey dengan wajah dingin di asteroid. Masya meliriknya dan tersenyum. Dia tahu bahwa Audrey dan Xian memiliki hubungan yang ambigu. Undangan klan Pantom telah membuatnya marah. Mata Audrey seperti anak panah es yang melesat ke arah Xian. Tatapannya membawa kekuatan jiwanya. Xian tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik dan melihat kekosongan di langit. Matanya seolah menembus titik buta spasial saat dia menatap Audrey. Audrey tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Xian bisa melihatnya dari jarak sejauh itu. Wajah dingin Audrey tiba-tiba terasa panas dan dia tersipu. Dia bergegas mundur dan bersembunyi di belakang Masya. Xian tersenyum dan tidak melihat lebih jauh. Dia menoleh ke wanita bertopeng itu, tidak tertarik. Wanita bertopeng itu berhenti, matanya dingin. Dia mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi sebelum berjalan kembali ke Yuan Mo dari suku air. Kemudian, para prajurit di sini tiba-tiba meledak seolah-olah kegilaan mereka baru saja dipicu. Mereka menjadi marah dan menyerang Xian tanpa rasa takut. Yuan Mo merasa sangat dingin. Dia melirik wanita bertopeng itu dan membungkukkan tubuhnya. Itu adalah kekuatan klan Pantom yang ganas dan menakutkan. Setiap wanita dari klan itu memiliki basis kultivasi yang sangat baik dan kompetensi yang luar biasa. Mereka dapat memikat orang ketika mereka tidak menyadarinya, yang membuat para prajurit wanita itu mampu mengendalikan para prajurit yang terpesona. Kekuatan ini adalah bawaan dan setiap prajurit wanita dari klan Pantom dapat melakukannya dengan lancar. Saat ini, banyak prajurit dari suku alien yang terpengaruh. Mereka menjadi berani dan tak kenal takut, mencoba menyerang Xian secara eksplisit tanpa menunggu kesempatan yang tepat, mereka bahkan tidak peduli dengan kehidupan mereka. "Kau berani sekali," Xian mendesis pada wanita itu dan menghentakkan kakinya. Tanah berbatu di bawahnya meledak dengan suara bergemuruh. Potongan-potongan batu yang tak terhitung jumlahnya menyapu seperti badai yang dahsyat. Ketika bebatuan menutupi seluruh langit, Xian menjadi samar dalam lapisan-lapisan gelombang yang beriak. Dia menghilang tiba-tiba. Puluhan alien pria menyerbu ke arahnya. 10 dari mereka telah mencapai langit kedua alam abadi dan satu bahkan berada di langit ketiga alam abadi.
Para prajurit itu telah kehilangan akal sehat mereka. Mereka tidak takut mati dan mereka semua ingin membunuhnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menghindari tombak itu. Dia memompa energi gelap ke dalam pembuluh darahnya untuk segera menjadi tidak terlihat. Mata telanjang tidak dapat melihatnya dan kesadaran jiwa tidak dapat merasakannya. Dia benar-benar tidak terlihat. Bahkan wanita hantu itu terkejut. Matanya yang indah berbinar saat dia menggunakan kekuatan Upanishad-nya untuk menemukannya. Dia merasa itu memang aneh. Dia berpikir bahwa kekuatan luar angkasa Upanishad-nya benar-benar luar biasa karena dia bahkan tidak dapat menemukannya. Tiba-tiba, tubuh seksinya menggigil. Tiba-tiba dia teringat sesuatu, matanya yang indah bergairah. Itu adalah efek energi gelap. Kuku-kukunya yang dicat merah menancap ke dagingnya karena dia begitu bergairah. Matanya yang berkilat mencari-cari di sekeliling. Boom! Jiwa brutal berlengan enam dengan tubuh naga telah meninju kadal raksasa itu terus-menerus. Guntur telah mengguncang seluruh cakrawala. Klon kadal naga leluhur memiliki wajah merah sementara otot-otot kaku di tubuhnya mengejang dan mengirimkan api tinggi ke kehampaan. Kemudian, dia terbang ke kadal raksasa itu dan bergabung dengannya. Kadal naga, kau memaksaku. Sing hendak menggunakan api aslinya. Gunung jiwa dan roh di bawah kakinya tiba-tiba menjerit dan menjerit. Jiwa brutal setinggi 10.000 meter itu terbang keluar. Mereka semua memiliki bentuk yang aneh dan dengan liar menggigit kadal raksasa itu. Pada saat yang sama, sebuah lonceng giok muncul di tangan Sing. Jika Audrey dan tiga lainnya dapat melihat lonceng itu, mereka akan menemukan bahwa bahannya sangat mirip dengan kuali giok berkaki tiga. Lonceng itu sendiri juga memiliki begitu banyak simbol awal mutlak di permukaannya. Berdenting, berdenting, Sing membunyikan lonceng itu. Simbol-simbol pada lonceng itu tampak hidup dan bergerak seperti ular. Potongan daging yang telah dipotong oleh kadal naga dari tubuhnya yang berada jauh di bawah tanah menyusut dengan cepat karena energi dan ki darah diambil. Tak lama kemudian, daging itu menjadi daging kering tanpa darah dan air. Akhirnya, dia bertindak. Tusi Qi dan Ya Yun tampak terguncang. Mereka segera menyerbu ke gua di bawah tanah. GRRRRR. ARG hahaha. Tubuh asli kadal naga leluhur mengerang dan meraung sesuai dengan itu. Seluruh benua berguncang, gunung-gunung runtuh, batu-batu meledak, bintang naga kadal akan dihancurkan. Di tanah, klon leluhur naga kadal bertindak dengan baik. Dia mencengkeram dadanya dan berguling-guling di tanah dengan wajah garang. Sing, apa yang telah kau lakukan padaku? Sing tidak menjawabnya. Sambil menggunakan jiwa raksasa yang brutal untuk menyerang leluhur itu secara fatal, dia tidak tinggal diam dan segera memasuki gua. Dia ingin menemukan dan membunuh tubuh asli leluhur naga kadal di bawah tanah. Wanita dari klan Pantom ingin menemukan Xian. Namun, ketika dia melihat bahwa Sing dan naga kadal mengalami beberapa perubahan kritis, matanya menjadi cerah dan pikirannya berubah. Para alien yang saling menebas dan membunuh setelah target mereka menghilang dan tiba-tiba mengubah target mereka. Mereka semua berdesakan untuk masuk ke gua tempat Sing baru saja melompat. Gua itu mengeluarkan lava. Lava mengalir keluar dari gua itu karena terhubung langsung ke dalam bintang naga kadal, yang mengarah ke tubuh asli leluhur naga kadal. Wanita itu terkekeh dan menyerah untuk menemukan Xian. Dia berjalan ke klon kadal naga yang mengerang kesakitan. Dia dengan hati-hati menghindari genangan darah di tanah yang menghalangi jalannya. Sepertinya kau memiliki kuali pemurnian jiwa di tubuhmu. Karena Sing telah menyerangmu dengan kuali pemurnian jiwa, kurasa kau tidak bisa lolos dari kalpa ini. Dia menjulang di atas klon kadal naga dan berkata dengan serius, berikan aku 2 pelet abadi lainnya. Aku berjanji akan menyimpan beberapa benih untuk klanmu. Aku tidak akan membiarkan klanmu dimusnahkan. Dia menoleh ke Dulei, Difeng, dan Walker. Dia berkata dengan tulus, mereka berada di langit kedua alam abadi. Jika klan hantu kita melindungi mereka dan jika mereka dapat mencapai alam leluhur wilayah di masa depan, klan kadal nagamu akan memiliki kesempatan untuk bangkit. Ini kesempatan terakhirmu. Aku harap kau akan mempertimbangkan tawaranku dengan hati-hati. Nenek moyang, nenek moyang, nenek moyang. Dulei dan 2 lainnya berteriak, berlari ke arah dengan wajah khawatir. Klon leluhur naga kadal yang merintih tiba-tiba terdiam. Niat haus darah dan kejam muncul di matanya saat dia menjawab dengan tenang. Baiklah,
Klan naga kadal kami tidak membutuhkan klan hantu untuk mencampuri urusan kami. Wanita klan hantu itu berubah warna karena ketakutan. Oh, kau! Wanita bertopeng klan hantu itu mengarahkan jarinya yang hijau seperti bawang ke klon kadal naga leluhur dan berteriak kaget. Dulei dan dua orang lainnya juga bingung. Kadal naga leluhur mendengus dan mengangkat kepalanya untuk melihat jiwa buaya yang brutal itu. Dia meraung dan kadal merah besar itu semakin bersemangat. Dia berguling dan meraung seperti naga. Sekarang, dia sekuat buaya raksasa itu. Benua kadal naga berguncang terus-menerus. Sepertinya langit akan runtuh. Lava yang menyala mengalir dari banyak lubang dan parit di tanah. Seluruh benua menjadi merah. Pada saat yang sama, banyak batu merah coklat berdenyut seolah-olah itu adalah semacam jantung yang aneh. Raungan dan raungan terus-menerus muncul dari bawah tanah. Sepertinya tubuh asli kadal naga leluhur di bawah tanah harus menahan rasa sakit yang luar biasa dan dia berjuang untuk terakhir kalinya sebelum kematiannya. Para prajurit dari klan yang lebih kecil ketakutan ketika mereka mengamati perubahan benua itu. Mereka ingin melakukan sesuatu, tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak cukup kuat. Banyak orang sekarang tidak tertarik dengan festival klan kadal naga yang ramai. Mereka diam-diam meninggalkan tempat itu dan menjauh dari tanah masalah ini. Selain itu, sekelompok prajurit yang lebih besar mengira bahwa itu akan menjadi kesempatan mereka karena mereka percaya diri dengan kemampuan mereka. Jadi, mereka tetap tinggal dan bersembunyi di kegelapan untuk menunggu kesempatan yang tepat. Aku telah bertindak gegabah. Leluhur kadal naga, maafkan aku, wanita bertopeng hantu itu bereaksi tepat waktu. Dia pulih, tersenyum dan berbicara dengan suaranya yang manis dan lembut. Sepertinya kau telah mempersiapkan diri dengan baik. Benar, aku juga membenci Sing dari klan jiwa itu. Aku berharap kemenanganmu, leluhur. Kemudian, dia terbang menjauh. Setelah sekejap, dia muncul kembali di samping Yuan Mo dari suku air dan berkata dengan dingin. Sing akan berakhir kali ini. Sing juga berada di puncak alam abadi. Dia sekuat leluhur kadal naga. Bahkan jika mereka menyergapnya, dia tidak akan mati, kan? Yuan Mo terkejut. Wanita bertopeng itu menatap kolam lava, cahaya aneh berkelebat di matanya. Tusiki dan istrinya Yayun dari klan langit misterius seharusnya bersembunyi di tanah dan menunggu Sing. Dengan tubuh asli leluhur naga kadal, kurasa Sing tidak bisa menghindari kalpa ini. Kolam lava bawah tanah adalah tempat tubuh asli leluhur naga kadal tinggal. Aku yakin dia telah memurnikannya menjadi sangat kuat dan tangguh. Sing tidak bisa melarikan diri. Yuan Mo ketakutan. Sejak kapan leluhur naga kadal dan klan langit misterius bergandengan tangan? Wanita bertopeng itu menggelengkan kepalanya. Dia tidak menjawabnya tetapi dia memikirkan ide lain, dengan kesadaran jiwa magisnya di langit ketiga alam abadi, dia diam-diam mencari-cari. Dia mengambil keputusan baru. Leluhur naga kadal tidak terjebak dan Sing tidak bisa keluar hidup-hidup. Dia tahu bahwa dia tidak bisa memanfaatkan kesempatan dan mengambil pelet abadi dari leluhur naga kadal. Jadi, Si Yan akan menjadi target berikutnya untuk keuntungannya. Dia memiliki seberkas jiwa dari makhluk awal mutlak. Dia mengerti energi gelap. Benar sekali, dia adalah harta yang sangat berharga di dunia ini. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkannya untuk klan hantu, dia tidak akan pernah membiarkan kekuatan lain mengambil keuntungan darinya. Dia ingin memeriksa arah dan lokasi Si Yan. Swosh, swosh, swosh. Jiwa brutal yang telah menelan ribuan jiwa yang telah meninggal untuk menjadi lebih kuat juga menyerang kadal itu bersama dengan buaya. Jiwa brutal ini adalah yang paling istimewa di antara 7 jiwa brutal yang dimiliki Sing. Itu karena jiwa brutal ini memiliki bentuk manusia. Meskipun dia puluhan kali lebih tinggi dari orang normal, dia tampak dan bertindak seperti manusia. Jiwa brutal ini adalah Ming Hong, seorang ahli dan leluhur Audrey. Setelah dia disempurnakan dan dijadikan jiwa yang brutal, ketika Sing bertarung melawan yang lain, dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia harus bekerja sama dengan Sing untuk menyerang musuh-musuhnya. Saat ini, dia menyerang kadal raksasa itu meskipun dia tidak ingin melakukannya. Gelombang energi magis muncul jauh di dalam jiwanya. Ming Hong kebingungan saat mencabik kadal itu. Sebuah pesan muncul di benaknya. Aku Si Yan dari Desolate Territory, sama sepertimu. Temanku bernama Audrey. Dia putri Adele,
Matriark Imperial Dark Tribe saat ini. Makhluk absolute beginning bernama Hui telah mengirim kami ke sini ke si Domain of Nihility ini. Kami tersesat. Kami tidak tahu bagaimana cara pulang. Ming Hong berubah menjadi jiwa yang brutal dan bergandengan tangan dengan buaya sepanjang 10.000 meter untuk menyerang kadal raksasa itu. Namun, pesan jiwa ini masih bergema di kepalanya. Kami ingin kembali ke Desolate Territory dan kami ingin melepaskanmu juga. Bagaimana kami bisa membantumu? Suara itu masih berbicara kepadanya. Ming Hong sangat gembira. Putri Adele. Dia Putri Adele, teriaknya dalam hati. Dia seumuran dengan Ming Hao dan kakek Adele, jadi usianya hampir sama dengan kakek buyut Audrey. Dia pernah mengajari Ming Hao, jadi dia tahu Ming Hao punya saudara perempuan bernama Adele. Jadi, hubungannya dengan Audrey tidak dangkal. Bahkan tanpa hubungan ini, karena Audrey berasal dari suku kegelapan kekaisaran, dia akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu mereka. Dia tahu ini begitu dia datang dan mendapati Audrey sedang berkultivasi. Dia salah satu dari kita. Salah satu dari kita. Begitu Ming Hong memastikan ini, dia diam-diam berkomunikasi dengan Si Yan sambil berhadapan dengan kadal raksasa itu. Saat ini, klon leluhur naga kadal telah memberi nasihat kepada Du Lei, Di Feng, dan Walker sebelum melompat ke tanah dan hanya meninggalkan bayangan kadal besar yang diciptakan oleh energinya. Bayangan itu sedang berhadapan dengan buaya raksasa dan Ming Hong, sehingga mereka tidak punya waktu tambahan untuk membantu Xing. Dengan demikian, Ming Hong tidak memiliki tekanan yang berat. Meskipun dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya, hubungan jiwanya tidak dibatasi. Jika Xing tidak mati, aku tidak bisa dibebaskan. Jika Xing terbunuh, aku bisa melarikan diri. Aku tahu jalan masuk ke wilayah terpencil. Selama aku dibebaskan, aku bisa membawa kalian kembali ke wilayah terpencil, kata Ming Hong. Jangan khawatir, Xing akan mati kali ini. Aku tidak ragu. Selain leluhur naga kadal, Tu Siki dan istrinya Ya Yun dari klan Langit Misterius juga berada di bawah tanah. Leluhur naga kadal telah menyiapkan sesuatu. Jika Xing punya nyali untuk turun, dia seharusnya tidak bermimpi melarikan diri. Meyakinkan Si Yan. Ming Hong sangat gembira setelah mendengarkannya. Dia berteriak, selama Xing terbunuh, aku bisa lolos dari ikatannya. Kalau begitu, aku akan memberi Audrey kejutan besar. Kejutan apa? Ah, itu urusan suku kegelapan kekaisaran kita. Jangan banyak bertanya. Wanita bertopeng dari suku hantu itu matanya yang gelap menjadi cerah. Dia mengambil tindakan sekali lagi. Tak lama kemudian, dia tiba di gua yang mengarah ke bawah tanah. Mengangkat kepalanya untuk melihat buaya dan kadal itu bertarung, dia membuka bibirnya membentuk senyum. Sambil tersenyum, dia mengangkat satu lengan untuk menarik sesuatu. Sebuah bayangan abu-abu muncul di depannya di tanah yang berdebu. Itu adalah Si Yan yang telah menghilang. Adikku yang baik, apa yang kamu lakukan? Menyelinap sesuatu. Dia tersenyum dan dengan lincah berjalan menuju Si Yan. Ya, kau dan leluhur naga kadal seharusnya memiliki perjanjian gelap, kan? Aku tahu, kau telah bekerja sama dengan leluhur naga kadal dan Tu Siki dari klan Langit Misterius. Haha, dasar bocah kecil yang jahat. Kau membuat Xing dan leluhur naga kadal bertarung satu sama lain lebih cepat dari yang direncanakan. Si Yan merasa merinding. Melihat wanita yang tersenyum dan mendekat itu, dia merasakan tekanan gunung yang besar di jiwanya. Wanita bertopeng itu memberinya ancaman yang mengerikan. Saat ini, leluhur naga kadal, Xing, dan Tu Siki sedang bertarung di bawah tanah. Dia pikir itu adalah kesempatan yang tepat untuknya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil tindakan untuk mengganggu Si Yan. Krek, krek, kerangka Si Yan terdengar seperti logam yang berdenting. Begitu banyak paku tajam mencuat dari persendiannya. Sepasang sayap tulang muncul di punggungnya. Saat tubuhnya bertransformasi, ki darahnya meningkat tinggi. Energi dan kekuatan hidupnya mulai melonjak. Matanya menjadi merah seperti darah. Titik-titik akupuntur di seluruh tubuhnya mengumpulkan ki esensi dari para prajurit yang mati. Cahaya yang kejam melesat keluar dari kepalanya dan menjulang ke langit seperti pohon garnet yang menjulang tinggi. Bu, jantungnya berdetak lebih cepat seperti ketukan drum yang cepat. Setelah setiap ketukan, darahnya mendidih dan terbakar lebih keras. Swosh, swosh, swosh. Dengan Si Yan sebagai pusatnya,
bintang-bintang dan batu-batu yang pecah di sekitarnya tiba-tiba melayang ke atas. Puluhan ribu batu berputar-putar liar di kehampaan seperti bintang-bintang di galaksi. Arus energi bintang yang kuat datang entah dari mana dan mengalir ke formasi bintang yang aneh ini. Ledakan. Formasi bintang eksentrik itu memancarkan aura dingin yang memusnahkan. Setiap sinar cahaya bintang bahkan dapat menghancurkan seluruh planet. Sekelompok sinar membombardir wanita bertopeng itu. Wanita bertopeng itu tidak lagi tersenyum. Matanya yang gelap dipenuhi dengan kepanikan. Ketika sinar cahaya bintang melesat ke arahnya, topengnya yang menakutkan retak seolah-olah harus menahan tekanan berat. Kau tak berperasaan. Kau sangat kejam pada Jie. Kau benar-benar ingin menghancurkan bunga itu. Tubuh lembut wanita bertopeng itu mulai berputar saat dia menari. Ilusi wanita seksi yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tubuhnya. Wanita-wanita itu mengenakan pakaian tipis dan halus, memegang nampan giok atau buah-buahan. Beberapa bahkan membuka pakaian. Mereka tersenyum menawan dan menggoda, dan mendekati Xian. Cahaya bintang menyinari mereka. Ilusi gadis-gadis muda yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi abu. Setelah salah satu dari mereka hancur, kekuatan cahaya bintang sedikit berkurang. Wanita bertopeng itu menggigil seolah-olah energinya terkuras. Akhirnya, tidak ada lagi sinar cahaya bintang. Semuanya hilang. Namun, banyak wanita seksi masih menari dan melayang satu demi satu, cekikikan sambil mendekati Xian. Mereka ingin menariknya ke dalam aroma manis mereka dan membuatnya tidak pernah bangun. Dasar bocah jahat, kau mengabaikan niat baikku, kau menghancurkan hatiku. Ya, aku memang berat hati. Aku hanya bisa mengundangmu ke klan hantu kami. Baiklah, kami akan menikmati hal-hal terbaik di sana. Jangan khawatir, Jie tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Apa yang klan langit misterius bisa tawarkan, kami juga bisa. Wanita hantu kami lebih cantik daripada wanita langit misterius. Aku yakin kau akan tenggelam dan kau tidak akan mau pergi. Wanita bertopeng itu terkekeh dan melihat begitu banyak wanita cantik tapi vulgar yang menjerat Xian. Dia akhirnya menghela napas lega. Tarian Dewi yang menawan miliknya adalah teknik pemikat pikiran eksklusif klan hantu. Itu berhasil pada setiap makhluk laki-laki di dunia ini. Dia tidak pernah gagal saat menggunakan teknik ini. Dia percaya bahwa meskipun dia terbuat dari baja, wanita-wanita cantik yang terbuat dari kesadaran jiwa miliknya dapat meluluhkannya. Begitu banyak dewi, yang merupakan perwakilan dari nafsu, menggoda dan mempesona saat mereka menyerang Xian. Xian memiliki mata yang panas seolah-olah dia terangsang. Dia berdiri diam dan tidak bereaksi apapun sementara begitu banyak dewi cantik mencengkeram lengan dan betisnya dan menariknya ke arah wanita bertopeng itu. Wanita bertopeng itu tertawa kecil dengan gembira. Xian terbang dengan gembira dalam mimpi indahnya. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan dia membiarkan dirinya jatuh ke tangan musuh. Dalam mimpi erotisnya, dia melihat sungai yang hangat dan jernih di mana dia basah kuyup dengan sekitar 10 tubuh panas dan menggairahkan yang dengan sepenuh hati menyenangkannya. Teknik pesona pikiran dari klan Pantom bukanlah Upanisad kekuatan. Itu adalah bakat bawaan mereka, yang tidak berbeda dari mata ketiga klan mata surgawi. Teknik pesona pikiran ditujukan pada hasrat nafsu yang disembunyikan pria di dalam hati mereka. Melalui hasrat itu, mereka dikendalikan. Biasanya dengan pikirannya yang tangguh, Xian tidak menyerah seperti itu. Namun, karena dia baru saja mencapai alam abadi dan akupunkturnya baru saja menelan terlalu banyak esensi ki dari orang mati, tubuhnya dipenuhi dengan sejumlah besar energi negatif. Emosi negatif seperti kebrutalan, haus darah, dan bahkan nafsu birahi yang telah dia taklukkan tidak memengaruhinya dalam kasus normal. Namun, karena wanita bertopeng itu telah menggunakan teknik pikiran untuk merayunya, rasanya seperti dia baru saja menyalakan kayu kering, nafsunya yang terkurung meledak dan melesat dengan dahsyat, menjauhkannya dari arah yang benar. Wanita bertopeng itu telah memilih waktu yang tepat untuk menggunakan teknik merayu pikirannya. Mata wanita bertopeng itu begitu menawan ketika dia tersenyum lembut dan menari. Wanita-wanita yang lebih cantik terbang keluar darinya dan terjerat dengan pemuda itu. Xian tersenyum penuh nafsu dan secara proaktif berlari ke arah wanita bertopeng itu saat tubuh-tubuh seksi itu bersandar di tubuhnya. Jie akan memperlakukanmu dengan baik. Selama kamu datang ke klan Pantom kami,
aku yakin kamu akan melupakan apapun kecuali kegembiraan. Ayo, aku akan membawamu bersamaku. Tawa lembut wanita bertopeng itu dapat mengganggu laut kesadaran. Beberapa alien pria, meskipun mereka sangat jauh darinya, darah mereka mendidih. Napas mereka memendek karena mereka berusaha keras untuk menekan hasrat erotis mereka. Segera, Xian terpaksa berjalan ke wanita bertopeng itu sementara wanita-wanita ilusi yang telah dilepaskannya mengelilinginya. Yuan Mo, jangan khawatir tentang suku airmu. Klan Pantom kami akan menjaga kalian. Wanita bertopeng itu tersenyum. Saat dia melihat ekspresi aneh di wajah tampan Yuan Mo, dia tahu bahwa dia juga terpengaruh oleh teknik pesona pikirannya. Dia merasa jijik tetapi tetap tersenyum padanya. Aku tidak akan melibatkan diri dalam masalah ini di sini. Ya, kalian suku air juga harus pergi lebih awal. Leher putihnya menjulur saat dia melihat kehampaan yang gelap dan dingin. Dia sepertinya memanggil sesuatu di sana. Swiss. Cahaya yang menyilaukan melesat. Setelah cahaya yang kuat itu menghilang, kereta perang kristal 7 warna terlihat. Kereta itu berbentuk belah ketupat dan berkelap-kelip seperti bintang di langit. Dia bergerak cepat dan kemudian mendarat di kereta perang sementara para wanita ilusi itu mengangkat Xian. Mereka juga mendarat di kereta perang kristal 7 warna. Ayo pergi, tangannya yang seperti batu giok mengetuk kereta perang. Kereta perang kristal itu melesat menembus kegelapan seperti sinar bintang dan mencoba terbang menjauh dari tanah yang penuh masalah ini. GRRRROOOARRR. Tubuh asli leluhur naga kadal melolong dari dalam tanah. Tiba-tiba, 16 asteroid di luar benua itu seperti landak yang meledak. Mereka menembakkan miliaran paku api ke arah benua naga kadal. Ledakan, ledakan, ledakan. Hanya dalam sekejap mata, kereta perang kristal itu tertusuk. Paku-paku api telah menembusnya dan meninggalkan lubang seukuran ibu jari di badan kereta, membuatnya tampak seperti sarang lebah. Mekanisme kendali rusak. Kereta perang berhenti. Wanita bertopeng itu menjadi dingin. Dia melihat benua naga kadal di bawahnya. Jari-jarinya yang ramping mencengkeram lengan Xian. Dia ingin melarikan diri dan bergoyang melewati hujan paku-paku yang menyala untuk segera meninggalkan benua kadal naga. Boom, boom, jauh di bawah tanah benua itu terjadi ledakan-ledakan yang menghancurkan bumi. Benua kadal naga terombang-ambing menjadi beberapa bagian. Tak lama kemudian, seluruh benua itu terbagi dan berubah menjadi lautan asteroid hanya dalam sekejap mata. Seekor binatang buas berukuran sekitar 10 juta meter muncul. Tubuhnya berwarna merah delima dan muncul di sudut gunung es ketika benua itu terombang-ambing. Punggungnya memiliki punuk-punuk. Tubuhnya yang berwarna merah tua tampak seperti pegunungan panjang yang membawa ratusan asteroid. Ketika punggungnya berguncang, asteroid-asteroid itu meledak. Tepat setelah itu, penampakan asli binatang buas itu terlihat oleh orang-orang. Binatang itu ditutupi sisik-sisik merah delima yang menyala-nyala. Binatang itu memiliki kepala yang menakutkan yang tampak seperti kepala naga sambil menyeret ekor sepanjang pegunungan. Kadal raksasa itu membuka mulutnya dan lava mendidih mengalir keluar dengan deras. Itu adalah tubuh asli kadal naga leluhur. Itu adalah kadal naga leluhur yang asli. Begitu tubuh asli kadal naga muncul, hantu kadal besar yang sedang bertarung dengan buaya itu segera mundur dan menghilang ke dalam mata merah gelap kadal naga. Raungan. Kadal naga menghadap ke langit dan meraung dengan marah. Aliran lava keluar dari mulutnya seperti meteor. Wanita bertopeng hantu itu menangkap Xian dan berusaha melarikan diri. Api di kereta perang kristal baru saja padam dan wanita itu belum bergerak sebelum aliran lava menutupinya. Dia mengubah wajahnya dan segera mendesak kekuatan Upanishad dan kekuatan dewa miliknya. Energi cemerlang seperti pelangi dengan cepat menenun dan menciptakan tirai. Tirai yang cemerlang menutupi wanita itu dan Xian, melindungi mereka dari sungai lahar. Namun, tidak mudah untuk menyingkirkan sungai yang menyala-nyala ini. Dia dikurung sementara. Dia melotot ke kepala kadal naga dan menemukan dua titik kecil dengan bentuk manusia. Tanpa diduga, mereka adalah Tusiki dan istrinya Yayun. Pada saat ini, mereka menatapnya, wajah mereka tidak menunjukkan sesuatu yang positif. Matanya yang cerah mengamati sekeliling dengan cepat untuk menemukan Xing. Dia melihat Xing yang terhuyung-huyung terbang ke buaya besar dan Ming Hong. Sekarang, dia memiliki 7 jiwa brutal yang berkumpul.
Namun, 5 dari mereka sekarat dan tubuh mereka menyusut menjadi sepertiga dari ukuran aslinya. 5 jiwa brutal yang sekarat adalah yang mengikuti Sing ke tanah untuk membunuh tubuh asli kadal naga. Jelas, Sing terluka parah. Dia tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkannya dan dia terluka parah. Kadal naga, kenapa kamu harus melakukan ini? Mata Sing berbinar. Dia pucat dan berdarah di mulut, perut, dan punggungnya. Dia duduk di kepala buaya dan berkata dengan muram, "Kau, Tusiki, dan Yayun menyergapku untuk melukaiku. Jadi apa? Aku adalah komandan klan Shou. Beranikah kau membunuhku? Apa kau ingin klan kadal nagamu diburu sampai anggota terakhir? Kau pikir klan langit misterius dapat melindungi klanmu? Kadal naga, aku tidak tertarik dengan konflik antara kau dan klan jiwa. Aku tidak ingin berdagang denganmu lagi. Aku hanya ingin meninggalkan tempat ini. Mengapa kau menghentikanku? Apa kau ingin mengubah klan hantu kami menjadi musuhmu juga? Apa kau pikir kau bisa menahannya?" Wanita bertopeng dari klan hantu itu terperangkap di dalam aliran lava di kehampaan. Matanya yang cerah tampak dingin saat dia berteriak. Pada saat ini, banyak alien dari klan kecil diam-diam menjauh. Mereka tahu bahwa situasi saat ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka hadapi. Namun, beberapa dari mereka masih bersembunyi di dekatnya atau mengamati dari kejauhan. Para prajurit itu adalah ahli sejati di langit kedua atau ketiga alam abadi. Mungkin klan mereka tidak dapat melawan klan jiwa, klan langit misterius, atau klan hantu. Namun, mereka secara pribadi memiliki kekuatan dan kualifikasi untuk melawan kadal naga leluhur dan Sing. Banyak dari mereka yang maju dengan tenang dan lepas landas dari asteroid mereka, yang sekarang menjadi bagian dari lautan asteroid. Secara diam-diam, mereka mendekati wanita bertopeng itu. Mereka memperhatikan Xian dan mencoba menangkap Xian dari wanita bertopeng itu. Dia adalah kesempatan mereka untuk menerobos alam leluhur wilayah. Lepaskan Xian dan aku akan melepaskanmu. Aku juga akan memberimu pelet abadi. Tubuh asli leluhur naga kadal bergemuruh. Matanya yang merah gelap sebesar bintang menatap wanita bertopeng itu. Kemudian, kepalanya yang besar menoleh ke Sing dan dia meraung, "Sing. Siapapun bisa pergi kecuali kamu. Kali ini, bahkan jika aku harus menggunakan semua yang kumiliki, aku harus membunuhmu." Swosh, swosh, swosh. Cakar besar kadal naga terangkat dan meraih asteroid seukuran gunung yang dia lemparkan ke Sing. Asteroid itu hitam dan kaku dengan energi dari tubuhnya. Itu bahkan bisa menghancurkan planet berukuran kecil. Cakar raksasanya bahkan bisa membayangi cahaya dari cakrawala dan itu mengancam orang-orang dengan sangat menakutkan. Sing memasang wajah dingin dan gelap. "Kamu tidak benar-benar menghargai kebaikan." Buaya besar di bawahnya meraung dan menelan 5 jiwa yang sekarat. Seketika, tubuh dan kekuatannya meningkat 3 kali lipat. Jiwa brutal dalam bentuk buaya perlahan menjadi materi nyata. Pada saat ini, buaya raksasa itu tampak seperti terbuat dari besi hitam. Aura gelap dan menyeramkan keluar dari binatang itu. Sing mengendalikan buaya besar itu untuk menggunakan tubuhnya yang kaku untuk melindungi asteroid itu. Tubuhnya kemudian mengirimkan banyak percikan ke dalam kehampaan. Itu telah menjadi nyata. "Bunuh dia!" teriak Sing. Buaya besar itu meraung ke tubuh asli kadal naga leluhur. Sing mencibir, mengeluarkan bel, dan mengguncangnya dengan keras. Krek, krek, asteroid besar di bawahnya retak. Kuali pemurnian jiwa klan jiwa keluar dari tanah, terbang, dan melayang di atas kepala Sing. Kuali berkaki 3 itu sebesar gunung. Perlahan-lahan berputar di atas kepala Sing. Begitu banyak simbol misterius berkelap-kelip. Mereka kemudian berubah menjadi jiwa ajaib yang tak terhitung jumlahnya. Aura jahat dari simbol-simbol itu perlahan mengembun. "Hei, mari kita bahas sedikit." Sing tiba-tiba menoleh ke wanita bertopeng pantom. "Kau dan aku bekerja sama untuk menghadapi Dragon Lizard dan klan langit misterius. Lalu, kau bawa anak itu. Aku ingin nyawa Dragon Lizard dan Tusiki. Aku juga ingin gadis yang menemani anak itu. Kau akan menerima 2 pelet abadi dari Dragon Lizard. Bagaimana menurutmu?" Mendengarnya, leluhur Dragon Lizard marah besar. Pikiran Tusiki bergetar. Wanita bertopeng dari klan pantom itu matanya berbinar saat dia terkikik. "Saran yang bagus. Aku tertarik. Baiklah, leluhur Dragon Lizard tidak mengizinkanku pergi. Aku akan tinggal kalau begitu." Wajahnya berubah dingin saat dia mendesis,
Sing, kau hadapi leluhur Dragon Lizard. Aku akan membantumu mengalahkan Tusiki dan istrinya. Sing bersemangat. Dia tidak bisa menahan senyum jahatnya. Sing satu tingkat lebih lemah dari Dragon Lizard dan dia terkena serangan saat bertarung di bawah tanah. Bahkan jika dia mendapatkan Soul Refining Cauldron, senjata suci Absolute Beginning, dia tidak bisa menghadapi Tusiki dan istrinya. Namun, jika wanita bertopeng dari klan Pantom membantunya, dia bisa membalikkan keadaan. Dia telah memeriksa dan tahu bahwa wanita bertopeng ini memiliki alam yang dalam dan kompetensinya sangat tak terukur. Jika mereka bergandengan tangan, dia bisa membawa Dragon Lizard untuk memelihara Soul Refining Cauldron, yang merupakan janji yang dia buat kepada ahli di klannya. Selain itu, dia bisa menggunakan Audrey untuk memasuki Desolate Territory dan memurnikan Desolate. Jika dia harus melepaskan Xian untuk menukar banyak hal, bisnis ini masih akan sangat bagus untuknya. Wanita bertopeng itu terus terang setuju dengan saran Sing. Leluhur naga kadal dan Tusiki begitu tegang. Perubahan jiwa. Sing menggoyangkan lonceng dan berteriak. Simbol awal mutlak pada kuali pemurnian jiwa bagaikan bintang yang berkelap-kelip. Tiba-tiba mereka memancarkan cahaya yang indah dan ilahi. Simbol kecebong itu terbang keluar dari permukaan kuali dan menempel pada jiwa brutal raksasa dalam bentuk buaya. Jiwa brutal ini sangat menakutkan saat masih hidup. Sing telah menghabiskan ratusan tahun untuk memurnikannya dan menjadikannya pemimpin dari 7 jiwa brutal besar. Itu terkait dengan kehidupan Sing, jadi itu hampir menjadi harta karun kehidupannya. Buaya besar itu telah menyerap simbol awal mutlak dari kuali pemurnian jiwa dan tubuhnya telah terwujud. Itu telah diperkuat beberapa kali. Tanpa diduga, itu hampir sama kuatnya dengan tubuh asli leluhur naga kadal. Buaya itu menghadap langit dan meraung marah. Awan gelap menyerbu dengan tebal. Petir menyambar dan guntur menggelegar di dalam awan gelap seolah-olah seseorang baru saja memanggil setan. Leluhur naga kadal tampak galak. Matanya yang merah seperti bintang eksentrik dengan aura haus darah. Api memurnikan bumi. Kadal naga meraung. Lava menyembur keluar dari tubuhnya yang bersisik. Lava itu sangat panas dan membanjiri seluruh lautan asteroid seolah-olah lautan telah menenggelamkan seluruh benua. Kadal naga melayang di tengah lava yang mendidih dan menciptakan gelombang tinggi yang menyerang buaya raksasa itu. Buaya raksasa itu melolong. Awan gelap yang deras di atas kepalanya seperti gunung yang runtuh. Sinar petir menari-nari di dalam awan gelap dan menghantam lautan lava. Buaya raksasa itu dengan kuat menukik, menjerat dan mencabik-cabik tubuh asli leluhur naga kadal. Kedua binatang buas yang menakutkan dan berbahaya itu saling menyerang dengan ganas. Mereka telah mengaduk seluruh tempat dan memengaruhi domain laut kehampaan. Asteroid-asteroid itu tersambar dan terbang ke berbagai arah. Banyak prajurit yang bersembunyi dalam kegelapan tidak menduga serangan seperti itu. Lahar menutupi mereka dan membakar mereka. Tak lama kemudian, mereka berubah menjadi bara api. Para prajurit dengan alam yang mendalam telah mundur lebih awal. Mereka terus bersembunyi dan mengamati situasi. Saat Sing mulai menyerang mereka, Tusiki dan Yayun berdiri di atas kepala kadal naga leluhur dan terus bergumam kepadanya. Mereka memberitahunya tentang fitur magis kuali tersebut. Selain itu, mereka mengumpulkan energi untuk menyerang balik Sing. Jiwa brutal Sing adalah sumber kekuatannya. Energi dari tubuh dan kekuatannya Upanishad dituangkan ke dalam buaya besar itu tanpa henti. Sing mengambang di bawah kuali pemurnian jiwa, mengumpulkan energinya dan menggunakan bel untuk mengendalikannya. Kuali pemurnian jiwa adalah senjata suci awal mutlak. Itu adalah harta karun kehidupan seorang ahli dalam klan jiwanya. Dia tidak dapat meningkatkan kekuatan kuali pemurnian jiwa pada akhirnya, jadi dia hanya dapat mengendalikannya dengan menggunakan lonceng. Selain itu juga dapat membantu meningkatkan kekuatan buaya. Dia beruntung telah memohon ahli leluhur wilayah dalam klannya untuk meminjam kuali pemurnian jiwa. Jika tidak, dia akan terluka lebih parah di bawah tanah. Kemudian, dia harus melarikan diri secara langsung. Teman dari klan hantu, giliranmu. Sing mengendalikan kuali pemurnian jiwa dan berteriak. Lonceng di tangannya berdenting dengan jelas. Filamen jiwa terbang keluar dan jatuh pada buaya kuno yang besar. Buaya itu terdorong sekali lagi. Dan sekarang, kekuatannya bahkan setara dengan tubuh asli kadal naga. Ming Hong, jiwa yang brutal,
berlutut di bawah Sing dan melepaskan kekuatannya untuk melindunginya jika seseorang menyergapnya saat dia mengendalikan kuali pemurnian jiwa. Aku tidak ingin terlibat, tetapi kau memaksaku. Maafkan aku. Wanita bertopeng pantom itu meninggikan suaranya dan tertawa. Satu tangannya memegang Xian sementara tangan lainnya menunjuk ke kehampaan. Kemudian, begitu banyak teratai putih bersih terbang keluar dan berhamburan dari tangan putihnya. Teratai seputih salju itu mekar dan menjadi sebesar seluruh ruangan. Teratai itu seperti kristal dan berkilau seperti kebanyakan mahakarya yang sempurna. Teratai putih mencolok itu perlahan jatuh. Area merah yang membakar itu ditutupi kabut es. Setelah satu teratai turun, dunia di sini menjadi lebih dingin. Secara bertahap, 18 teratai putih salju yang besar berbaris di kehampaan dan menciptakan teratai yang lebih besar, yang kemudian dengan gerutu menekan Tu Shiki dan istrinya. Kekuatan es Upanishad telah membekukan seluruh dunia. Untuk sementara waktu, seluruh tempat itu sunyi senyap. Api yang menyala-nyala, ledakan dahsyat, dan bumi yang berguncang terhenti. Dunia sekarang membeku. Semuanya berhenti seketika. Galaksi beku. Wanita bertopeng itu menjadi sangat dingin, matanya kaku seperti es. Pada saat ini, sifatnya yang dingin dan jahat terungkap. Semua gerakannya yang menawan dan menggoda hanyalah penyamaran. Kekuatan es Upanishad yang kejam dan tak berperasaan adalah wajah aslinya. Energi dingin yang dipancarkan darinya dapat membuat orang-orang kedinginan hingga ke tulang. Xian terpesona oleh teknik merayunya dan dia telah jatuh ke dalam pemandangan yang indah di mana dia tidak dapat mengenali sekelilingnya. Karena kekuatan aslinya, kekuatan es, meledak keluar, dia merasakan sinar energi es muncul di kepalanya. Energi es itu seperti sambaran petir dingin, yang menyambar dan menghilang ke dalam laut kesadarannya. Meskipun itu terjadi hanya dalam waktu singkat, cahaya yang kuat telah menyinari pikiran Xian dan membangunkannya. Dalam waktu singkat itu, dia dengan tegas menggunakan kekuatan ruang Upanishad untuk menyegel mata, telinga, mulut, dan lubang hidungnya. Dia menggunakan jiwanya untuk memicu kekuatan Upanishad. Seketika, kekuatan melahap Upanishad muncul sebagai lubang hitam di tingkat kekuatan Upanishadnya dan mengguncangnya. Pada saat ini, wanita-wanita yang anggun dan seksi masih menari-nari di kepalanya. Mereka melayaninya dan memperlakukannya dengan lembut untuk menenggelamkannya dalam mimpinya. Telan. Begitu lubang hitam itu muncul, begitu banyak wanita muda yang menarik di otaknya telah menjadi cahaya merah muda yang bersinar yang menghilang ke dalam lubang hitam. Teknik merayu yang telah mengendalikan pikirannya dengan cepat dibersihkan. Pikiran Xian menjadi sehat dan kembali hanya dalam sekejap mata. Dia telah menggunakan kekuatan ruang Upanishad untuk menutup mata, telinga, mulut, dan lubang hidungnya. Dia juga telah menyegel laut kesadarannya dan memisahkan tubuhnya. Saat wanita bertopeng itu menggunakan kekuatannya yang lain, dia tidak mengenali kondisi abnormal pria itu. Dia tidak menyadari bahwa pria itu telah terbangun. Satu lengannya masih memegangi pria itu saat dia dengan arogan menyerang musuh-musuh di kehampaan. Lawannya adalah Tu Shiki dan istrinya Yayun. Teratai salju besar yang diciptakan oleh banyak yang lebih kecil telah menutupi Tu Shiki dan Yayun. Mereka tampak seperti terkurung di dalam mangkuk. Perlindungan cahaya pelangi pada Tu Shiki dan Yayun membantu mereka melawan energi dingin dan bergerak di dalam teratai salju. Wanita bertopeng itu mengamati teratai salju itu. Dia menyimpulkan bahwa harta karun ini cukup untuk menahan Tu Shiki dan istrinya untuk sementara waktu. Dia menenangkan diri dan berbalik untuk melihat kadal naga bergulat dengan jiwa buaya Sing yang brutal. Saat Sing terus-menerus menggoyangkan lonceng untuk mengirim lebih banyak energi dari kuali pemurnian jiwa ke buaya itu, kadal naga tidak dalam situasi yang baik. Kuali pemurnian jiwa adalah senjata ilahi awal mutlak. Itu termasuk dalam kelas harta karun teratas di alam semesta yang luas ini. Meskipun Sing tidak dapat benar-benar menggunakan kemampuan terkuatnya, dia dapat banyak merepotkan Dragon Lizard dengan menggunakan teknik ini untuk mengirimkan energi tanpa akhir ke buaya raksasa itu. Melihat teratai salju, wanita bertopeng itu mengurung Tu Shiki dan Yayun, Sing juga takut. Untungnya, dia tidak bertindak sombong atau memulai konflik dengan wanita bertopeng itu. Suara angin yang merobek bergema di sekitar tempat itu seolah-olah seseorang sedang berlari diam-diam. Pada saat ini, bintang Dragon Lizard adalah lautan asteroid. Asteroid seukuran pulau itu melayang di kehampaan,
tetapi mereka tidak benar-benar jauh dari satu sama lain. Di antara beberapa asteroid, celahnya hanya sebesar celah. Jika mereka punya rencana jahat, asal mereka berhati-hati, mereka bisa bersembunyi di area ini dengan cukup baik. Wanita bertopeng dari klan Pantom itu tampak dingin dan sombong. Aliran energi dingin mengalir dari tubuhnya yang lembut. Kekosongan di sekelilingnya mengeluarkan suara krek. Seluruh kekosongan membeku. Dua siluet muncul di bawah asteroid di kiri dan kanannya. Mereka terekspos karena ruang yang membeku. Difeng dan Dulei. Es retak, teriak wanita bertopeng itu. Dua cahaya dingin melesat keluar dari mulutnya. Cahaya dingin itu seperti pedang dingin dengan energi tak berujung yang menusuk dada Difeng dan Dulei. Buk, cahaya dingin itu menusuk mereka dan kemudian menembus tubuh mereka. Darah di dada Difeng dan Dulei membeku, tetapi mereka tidak terkurung lagi. Mereka jatuh bebas di bebatuan di bawahnya. Penyergapan diam-diam mereka gagal. Wanita bertopeng itu terus mencibir. Dia menyapu area itu dan berkata dengan dingin, "Aku harus menangkap anak ini. Jika ada yang mencoba mengambilnya, bersiaplah untuk mati." Para prajurit yang bersembunyi di kegelapan menjadi mati rasa. Mereka merasa seperti monster laut yang berjuang di pantai. Difeng dan Dulei mengalami luka fatal. Yang lain tidak tahu apakah mereka masih hidup atau tidak. Mungkin kedua prajurit di pihak kadal naga ini tidak bisa bangkit lagi. Wanita bertopeng dari klan Pantom akhirnya menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Sekarang, yang lain tahu bahwa klan Pantom tidak hanya memiliki teknik pikiran untuk menjalin aliansi dengan Xing. Yuan mau tidak mundur seperti yang diperintahkan. Dia tetap menjauh dari medan perang dan menyaksikan wanita bertopeng itu menunjukkan kekuatan supernaturalnya. Dia benar-benar kedinginan. Bagi wanita bertopeng ini, dia masih memiliki secercah hasrat. Dia telah berusaha sangat keras untuk menyembunyikannya dengan harapan suatu hari mereka bisa membelai dan berpelukan. Bagaimanapun, dia tidak berani menyimpan pikiran ini lagi. Dia juga tidak berani berlama-lama. Dia menghela napas dan berkata kepada anggota sukunya, "Kita harus bergerak sekarang. Segera, kita tidak bisa terlibat dalam pertempuran ini." Dia membawa anggota suku air dan meninggalkan tempat itu. Akhirnya, dia mengerti mengapa klan Pantom bisa menjadi salah satu dari 7 klan besar. Mereka memiliki lebih dari sekadar teknik sihir yang Si Yan bangun. Dia tidak membuka matanya dan hanya menggunakan energi gelap untuk mengamati situasi. Energi gelap bergabung dengan kesadaran jiwanya. Pada saat itu, dia merasa seperti memiliki begitu banyak mata yang dapat melihat sekelilingnya. Anehnya, ketika dia menggunakan energi gelap untuk mengamati, wanita bertopeng itu tidak menyadari apapun meskipun dia sangat dekat dengannya. Dia sangat terkejut saat mencoba mencari cara untuk mengubah situasi ini. Tu Shiki dan Yayun berada di langit ketiga alam abadi dan mereka masih jauh dari alam leluhur wilayah. Namun, wanita ini seperti Xing di puncak alam abadi. Mereka hanya selangkah lagi dari alam itu. Tu Shiki dan Yayun pernah dilukai oleh Xing sebelumnya. Dan sekarang, perbedaan antara alam mereka telah membantu wanita bertopeng itu menaklukkan mereka. Dari situasi saat ini, hanya wanita hantu yang mampu mencekik Tu Shiki dan istrinya. Di sisi lain, Xing dengan senjata suci dari awal mutlak secara bertahap telah menang. Xian dapat melihat bahwa karena Xing terluka parah, jika Xian melakukan pukulan dekat, Xing akan kehilangan kemampuan bertarungnya dan dia bahkan bisa terbunuh. Bagaimanapun, Xing berhati-hati. Ming Hong di bawahnya telah bersiap untuk menyerang siapapun yang mendekat. Tu Shiki dan istrinya, dan kadal naga leluhur berada dalam situasi yang buruk. Mereka juga dalam bahaya. Mengubah situasi ini telah menjadi tantangan yang berat dan sulit bagi Xian.